Tikam Samurai 4. Gejolak Perang Saudara. Episode 66. Perbuatan yang mendatangkan aib dan murka ayahnya. Itulah semua kisah tragedi itu. Betapa dia takkan kenal pada perempuan di hadapannya ini. Kini perempuan yang bernama Reno Bulan itu menunduk, menangis. Tubuhnya kurus tak terurus. Namun bayangan kecantikannya masih jelas. Itulah salah satu sebab kenapa orang banyak datang melihat bila mereka main saluang. Orang ingin menatap wajahnya yang lembut dan matanya yang indah. Siapa sangka, gadis cantik bunga kampungnya dulu itu akhirnya akan jadi pendendang saluang. Yang hidup dengan menjual suara di sepanjang malam yang dingin dan lembab. Yang mencari nafkah dari belas kasihan orang banyak. Namun itu juga suatu perjuangan hidup. Mereka masih mau berusaha. Tidak sekedar menampungkan tangan minta sedekah. Mereka juga pedagang. Meski yang diperdagangkan adalah suara. Kata orang, udah telah meninggal di Pekanbaru. Si bungsu dikagetkan oleh suara Reno. Dia mengangkat kepala. Meninggal. Ya, banyak orang berkata begitu. Berita itu dibawa oleh penggaleh dari Pekanbaru. Udah ikut bergerilya di sana. Sampai akhirnya tertembak dan meninggal di sebuah kampung bernama Buluh Cina. Ya, itulah cerita yang didengar oleh Reno ketika masih gadis. Semula dia sangat sedih ketika diberitahu orang tuanya bahwa pertunangannya dengan si pejudi telah diputuskan. Dia lalu dicarikan calon suami. Seorang kaya dan masih ada pertalian darah dengan keluarganya. Namun gadis cantik itu menolak. Dia mencintai si bungsu, teman sesama mengajinya itu. Mereka memang tak pernah bicara soal cinta. Namun beberapa kali bertemu, di surau tempat mengaji, di pasar atau di jalan, mereka sempat saling beradu pandang. Saling mengerling dan bertukar senyum. Itu sangat membahagiakannya. Dia tak peduli si bungsu itu pejudi. Ketika huru-hara selama pendudukan Jepang berlangsung, dia dan keluarganya mengungsi ke Painan. Tempat yang jauh dari jangkauan bala tentara Jepang. Di sana dia selalu berharap untuk dapat bertemu dengan si bungsu. Dia ingin mengatakan pada anak muda itu, bahwa dia mencintainya. Bahwa dia akan tetap menantinya. Dia yakin anak muda itu juga mencintainya. Meski si bungsu tak pernah berkata begitu, tapi hati perempuannya yang paling dalam mengatakan bahwa anak muda itu juga menaruh rasa suka padanya. Bertahun-tahun lewat, dia telah dibawa pindah kemana-mana. Dia tetap menolak untuk dinikahkan dengan lelaki lain. Dia tak mengatakan pada orang tuanya alasan penolakannya. Pokoknya dia menolak. Sampai suatu hari dia ditanya oleh ibunya. Engkau masih menanti si bungsu, Reno? Reno kaget, dia tatap ibunya. Perempuan tua itu juga menatapnya. Ibu selamanya adalah orang yang paling dekat dan paling mengerti akan isi hati anaknya. Ibu selamanya adalah perempuan yang penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya. Reno menangis dan memeluk ibunya yang tua. Maafkan Reno, Mak, katanya lirih. Katakanlah, apakah engkau mencintainya, dan masih menantinya? Lama sunyi, sampai akhirnya Reno mengangguk dan menangis dalam pelukan amaknya. Ya. Kemana lagi? Dia harus mengadu. Si ibu berlinang air matanya. Sejak saat itu si ibu berusaha keras mencari kabar tentang si bungsu. Ke ujung langit pun dia, saya akan mencarinya. Saya akan melamarnya kembali untuk Reno. Ujar si ibu suatu malam, saat dia bertengkar lagi dengan suaminya. Membuat malu. Bangsat itu penjudi. Dahulu pejudi itu telah memutuskan hubungannya dengan melemparkan cincin pertunangannya bukan? Apakah anakmu tak laku, sehingga tak ada lelaki yang mau jadi suaminya? Reno cukup mengangguk saja, maka 10 lelaki kaya atau yang berpangkat akan datang melamarnya. Katakan begitu pada anakmu yang gila itu. Pada gadis tuamu itu, apakah dia tetap takkan berlaki sampai tua, sampai jadi nenek-nenek? Apakah dia ingin marando tagang? Sergah suaminya dengan berang. Tapi istrinya juga jadi nayak sugah. Tuan lelaki busuk, hanya memikirkan diri tuan saja.
Tuan tak pernah memikirkan bagaimana hati anak Tuan. Biar dia kawin dengan rampok sekalipun, asal dia mencintainya dan bahagia. Kalian sama-sama gila. Reno yang mendengarkan pertengkaran itu hanya menangis di kamarnya. Lalu, suatu hari datanglah kabar itu. Kabar tentang kematian si bungsu di desa Buluh Cina. Sebuah desa 25 km dari kota Pekanbaru. Reno merasa dirinya runtuh mendengar berita kematian itu. Tak mungkin, tak mungkin. Desahnya berkali-kali. Berbulan-bulan dia tetap tak mempercayai berita itu. Namun itulah berita terakhir yang didengarnya tentang lelaki yang dia cintai itu. Dan akhirnya, dia menyerah pada kehendak kedua orang tuanya. Terutama kehendak ayahnya. Agar dia segera menikah. Dia lalu menikah. Meski dalam usia yang sudah sangat terlambat menurut ukuran saat itu. Dia menikah dengan seorang pedagang kaya. Namun hanya beberapa tahun. Pedagang itu dirampok, tokonya dibakar, hartanya ludes, dan suaminya sendiri mati dalam suatu kecelakaan. Reno yang telah kematian ayah dan ibu, jadi hilang kemudi. Untunglah ada seorang lelaki, pemain rabab yang ikut kelompok Saluang yang menikahinya. Dia tak punya pilihan, makanya dia menerima dikawini lelaki itu. Daripada hidup dalam godaan, daripada sesat. Begitulah sejarahnya. Dan kini, di hadapannya, duduk lelaki yang pernah dia nanti bertahun-tahun. Lelaki yang dicintainya sepenuh hati. Kalau malam tadi dia tak mengenal si bungsu, itu memang bukan salahnya. Anak muda itu kelihatan terlalu gagah dengan tubuh berisi. Lagi pula mana berani Reno menatap lelaki lama-lama. Karena dia tahu terlalu banyak lelaki usil yang selalu berdatangan ke tempat mereka bersalung. Tak peduli dia telah bersuami, dan suaminya ada pula di dekatnya. Kalaupun mungkin ada hatinya berdetak, namun bagaimana dia akan meyakini bahwa lelaki itu adalah si bungsu yang telah dikatakan meninggal dunia. Dia tak mau ditipu oleh mata. Dia tak mau ditipu oleh harapan yang telah punah. Apakah engkau tak pernah pulang ke kampung, Reno? Si bungsu bertanya perlahan. Dia ingin sekali mendengar cerita tentang kampung halamannya. Tentang si 7 ladang laweh. Reno menggeleng. Sudah lama sekali saya tak ke sana. Sudah berbilang tahun. Apa yang harus saya jenguk ke sana? Tak ada lagi ayah dan ibu, tidak juga sanak, tak ada famili. Kalaupun ada famili jauh, famili sesuku, mereka takkan mengacuhkan karena kami miskin. Sudah demikian adat di kampung kita. Orang yang dipandang dan didatangi. Bila pulang dari rantau, adalah orang-orang yang pulang membawa harta. Orang-orang yang berhasil di perantauan. Reno menjawab dengan getir. Si bungsu tertunduk diam. Apakah kalian tak mungkin berdagang? Tanyanya. Suami Reno tertawa perlahan. Bukankah kami kini berdagang? Kami berdagang suara. Hanya itu yang bisa kami perdagangkan. Karena hanya itu pula modal kami. Untuk berdagang yang lain, dibutuhkan modal yang lain pula. Apalagi pergolakan ini membuat keadaan tidak menentu. Tapi, kendati situasi keamanan masih belum menentu, si bungsu menyuruh mereka agar benar-benar berdagang. Dia memberinya modal dari uang yang dia bawa pulang. Keluarga pesalung itu semula menolak. Tapi si bungsu memaksa mereka untuk menerima modal itu. Dia punya alasan untuk berbuat demikian. Dia punya uang yang cukup. Tapi untuk apa uangnya kini? Dia tak punya siapa-siapa. Dia anak yang bungsu, tak beradik. Ada seorang kakaknya, tapi kakaknya itu pun telah meninggal. Dia ingin Reno berubah nasibnya. Lagi pula Reno adalah anak mamaknya. Dengan uang itu suami Reno membeli sebuah kedai di Los Galuang. Kemudian membeli kain batik ke Padang. Mereka berjualan kain panjang dan selimut tebal. Selain itu, masih banyak kelebihan uang dan mereka membeli sebuah rumah cukup besar di Jangkak, Mandi Angin. Malam itu, selesai maghrib dan makan malam mereka duduk di ruang tengah. Reno, Sultan pilihan, besok saya akan pergi. Mungkin ke Payakumbuh.
Tapi perjalanan hidup tak bisa kita terka. Yang jelas besok saya akan pergi. Sultan sudah tahu apa hubungan saya dengan istri Sultan di masa lalu. Saya yakin Sultan akan menjaga Reno baik-baik. Reno, nasib ditentukan oleh Tuhan. Nasiblah yang membuat kita tercerai-berai. Kini sayangi dan jaga anak dan suamimu. Aku menyayangimu sebagai adikku, kenanglah aku sebagai mengenang saudara lelakimu. Aku akan bahagia bila mendengar kabar kalian hidup bahagia. Reno tenggelam dalam tangis terisak-isak. Sultan pilihan tak mampu membendung air matanya. Demi Allah, Uda bungsu, saya akan menjaga Reno sebagaimana Uda pesankan. Dia ibu dari anak saya, dan saya mencintainya. Saya tak tahu bagaimana harus mengucapkan terima kasih atas semua bantuan Uda pada kami, hanya Tuhan yang akan membalasnya. Ujar Sultan pilihan perlahan. Besoknya, ketika si bungsu akan keluar rumah, Reno tak dapat menahan rasa kehilangannya. Dia peluk lelaki itu di depan suaminya. Sultan pilihan menjadi sangat terharu. Jangan lupakan kami Uda. Jangan lupakan kami. Ujar perempuan itu dalam rasa hibanya yang sangat. Si bungsu balas memeluknya. Reno adikku, jaga suamimu, jaga anakmu. Jaga juga diri Uda baik-baik. Ujar Reno di antara isaknya. Itulah puncak pertemuan mereka beberapa bulan yang lalu, perpisahan. Semasa bertunangan mereka tak pernah berpelukan. Jangankan berpeluk, berpegangan tangan saja tak pernah. Kini, setelah zaman berlalu, saat Reno menjadi istri lelaki lain dan si bungsu menjadi pengembara yang tak tahu di mana akan mengakhiri pengembaraannya, mereka berpelukan sebagai dua orang adik-beradik di depan suami Reno. Sultan pilihan. Suami Reno menatap perpisahan itu dengan hati yang amat hibah. Dia ingin si bungsu tetap berada di antara mereka. Budi dan keikhlasan anak muda itu amat mengikat hatinya. Saat itu pergolakan sedang berada di puncaknya. Pagi itu jam gadang di pusat kota berdentang lemah 8 kali. Matahari sudah sejak tadi terbit. Namun meski telah sesiang itu, tak seorang pun penduduk yang kelihatan berada di luar rumah. Kota itu seperti kota mati. Beberapa belas mayat berlumur darah kelihatan tergeletak di depan jam gadang. Jam itu seperti saksi bisu, menatap mayat-mayat di bawahnya. Malam tadi PRRI menyerang APRI yang berkedudukan di kota. Kontak senjata tak terhindarkan. Sebagaimana jamaknya perang kota di mana-mana, di bahagian manapun di dunia ini, yang paling menderita bukanlah pihak yang berperang, melainkan penduduk. Itulah yang terjadi atas penduduk kota Bukit Tinggi. Rentetan tembakan yang terdengar malam tadi, masih bersambung sampai pagi. Hari itu adalah hari yang paling hitam dan paling berlumur darah bagi kota yang indah dan sejuk itu. Bahkan di zaman penjajahan Belanda dan di zaman fasis Jepang pun, maut tak pernah menyebar bencana sedahsyat seperti yang terjadi hari itu. Kota itu benar-benar sunyi. Bahkan suara burung-burung pun, yang biasanya terdengar riuh seperti nyanyian kanak-kanak yang gembira, pagi itu sepi. Bau mesiu dan seringai maut, berbaur dengan anyirnya darah. Tercium di setiap pelosok kota. Sesekali masih terdengar suara tembakan. Sesekali kebisuan yang mencekam itu dirobek oleh derap sepatu berlarian, atau suara truk reot yang mengangkut mayat-mayat. Rumah sakit makin siang makin dipenuhi oleh mayat yang berdatangan. Dari Tarok, dari Jalan Melati, dari Simpang Aur Kuning, dari Birugo, dari Mandi Angin, dari Lambau, dari atas Ngarai. Menjelang tengah hari, jumlah mayat tak lagi bisa dihitung, melebihi angka 100. Menurut kalangan resmi, mayat-mayat itu adalah mayat anggota PRRI. Tapi banyak yang mengenali bahwa sebahagian besar dari mayat itu adalah mayat penduduk kota yang mungkin tak ada sangkut pautnya dengan pasukan PRRI yang menyerang malam tadi. Di Simpang Aur Kuning, di bahagian timur kota, sepasukan OPR yang tengah berjaga tiba-tiba melihat seseorang berjalan dari arah Tigobaleh. Mata-mata, bisik salah seorang. Kita tembak saja, kata yang lain. Jangan, hari sudah siang. Apa peduli kita, siang atau tak siang? Jangan.
Penduduk pasti mengintai dari balik dinding rumah mereka. Suara berbisik mereka terhenti, ketika lelaki yang mereka lihat itu tiba-tiba berhenti dekat 3 atau 4 mayat yang tengah menanti truk untuk diangkut. Lelaki itu berhenti karena dia dengar rintihan lemah. Ketika dia menoleh, salah satu di antara sosok tubuh yang dianggap telah jadi mayat itu kelihatan bergerak. "Tolong saya bukan PRRI," rintih orang yang berlumur darah itu lemah. "Hei, kau kemari," bentak OPR itu sambil mengokang bedil. Tapi lelaki itu tetap menunduk mengamati lelaki yang merintih tadi. Kemudian berkata, "Orang ini masih hidup, Pak. Dia bukan PRRI." Kemudian dia mengulurkan tangan. Orang yang luka itu berusaha bangkit. Ketika tangan mereka hampir berpegangan, suara letusan bergema. Lelaki yang luka itu tercampak. Kepalanya pecah, mati. Orang yang menolong itu tertegun. Matanya menatap mayat yang sebentar ini masih bergerak. Terdengar suara OPR itu menghardik. "Kemari kau, gerombolan." Perlahan lelaki itu menoleh. "Orang ini bukan PRRI," katanya lambat. "Bicara kau sekali lagi, kutembak kepalamu," bentak OPR itu garang. Kemudian separuh berlari dia mendekati lelaki asing yang tak dikenal itu. Tapi langkah OPR itu tiba-tiba seperti terhenti. Lelaki asing itu menatapnya. Yang membuat OPR itu terhenti adalah tatapan mata lelaki tersebut. Tatapan matanya setajam pisau cukur. OPR itu jadi ragu-ragu. Bedilnya yang dikokang masih di tangannya. Dia menatap lelaki asing itu. Berbaju gunting Cina berwarna putih. Bercelana pantolan dan sebuah tongkat kayu di tangan kirinya. Rambutnya agak panjang, tapi rapi. Usianya paling lewat sedikit dari 30. Seorang lelaki yang gagah tapi berwajah murung. Namun tatapan mata lelaki itu membuat jantung si OPR seperti berhenti berdetak. Tiba-tiba terdengar suara temannya berseru dari belakang. "Hei, Kudun, bawa orang itu kemari." Seruan itu mendatangkan semangat bagi si OPR. Dia maju beberapa langkah lagi. Di belakangnya dia dengar langkah 2-3 temannya mendekat. "Kau anjing, banyak bicara, gerombolan busuk," bentaknya sambil menghantamkan ujung bedilnya pada lelaki asing itu. Aneh, lelaki itu santai sekali tak berusaha untuk mengelak. Dia tetap tegak dan menerima pukulan itu dengan diam. Suara berderak terdengar ketika ujung bedil dari besi padu itu menerpa keningnya. Keningnya robek. Darah mengalir membasahi mukanya, membasahi baju gunting Cinanya, membasahi tongkat kayu di tangan kirinya. "Ayo ikut kami," bentak OPR itu. Orang itu bukan PRRI. Lelaki itu masih bicara perlahan. "Jangan kau coba membelanya. Dia kami tembak ketika berusaha melarikan diri pagi tadi. Dia membawa bedil." Suara OPR itu terdengar keras menjelaskan. "Dia takkan pernah ikut berperang," ujar lelaki itu perlahan. Matanya menatap pada mayat yang tadi akan dia tolong, yang ditembak saat tangannya tengah menggapai. OPR yang 3 orang itu juga menatap pada mayat yang pecah kepalanya itu. Tiba-tiba mereka melihat sesuatu. Sesuatu yang memberikan alasan bagi lelaki asing itu untuk mengatakan bahwa yang baru mati itu bukan PRRI. Mayat itu ternyata buntung kaki kirinya. Itu jelas terlihat dari kaki celananya yang diikat sampai di atas lutut. Lelaki itu cacat. Bagaimana mungkin seorang yang kakinya hanya sebelah bisa ikut menyerbu kota? Bisa melarikan diri dengan teman-temannya seperti yang dituduhkan OPR sebentar ini. Ketika mereka menatap lelaki asing itu, jantung mereka merasa bergetar. Tatapan matanya yang tajam itu seperti akan menikam mereka. Namun ini adalah perang. Lelaki asing itu tak membawa bedil. Sementara mereka membawa bedil. Dan bedil membuat orang jadi berani. Bedil di tangan orang zalim pasti mendatangkan bencana. OPR yang tadi menembaki lelaki buntung itu mengokang bedilnya. Dialah yang tadi mengusulkan agar lelaki yang baru muncul itu ditembak saja. Kini dia berniat melaksanakan niatnya itu. Niat pertamanya menghantam kepala lelaki itu hingga berdarah sudah kesampaian.
Kini niat berikutnya, menembaknya sampai mampus. Dalam negara sop begini, takkan ada yang bakal berani menuntut. Apalagi mereka OPR, sayap resmi tentara pusat. Begitu bedil dia kokang, begitu lopnya dia arahkan ke dada lelaki itu. Namun entah setan dari mana yang menyambar, sebelum pelatuk bedil panjang itu sempat dia tarik, OPR itu melihat tangan lelaki itu bergerak. Lalu pukulannya yang telak sekali menghajar wajahnya. Terdengar suara berderak, gigi OPR itu rontok 3 buah. Dia tersurut, teman-temannya yang lain ternganga kaget. Kejadian itu begitu cepatnya. Kembali lelaki asing itu bergerak. Kali ini kakinya. OPR yang menembak orang cacat itu merasa perutnya diseruduk kerbau. Tubuhnya terlipat dan tercampak sedepak ke belakang. Kedua temannya masih menatap kaget. Belum pernah ada orang yang demikian berani mampus melawan OPR. Lelaki itu masih tegak, kepalanya berlumur darah. Tangannya memegang tongkat, matanya masih menatap tajam. Setelah hampir muntah, OPR yang tercampak kena tendang itu bangkit. Merasa malu dihajar di depan temannya, dia lalu kembali mengacungkan bedil. Saat itulah tongkat lelaki itu bergerak. Selarik sinar putih, yang alangkah cepatnya, kelihatan muncul membentuk setengah lingkaran. OPR itu tak sempat memekik. Dadanya belah dan dia rubuh dengan mata terheran-heran atas kejadian yang tak dia mengerti. Darah menyembur-nyembur dari dadanya yang menganga. Teman-temannya yang tegak di dekatnya, tersembur oleh darah yang muncrat itu. OPR itu menggelepar seperti ayam disembelih. 4 orang tentara yang tegak tak jauh dari sana menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh lelaki asing itu. Dengan bedil terkokang mereka mendekat. Tapi saat itu pula lelaki asing itu bertindak. Dia mencekal leher seorang OPR di dekatnya. Kemudian menekankan tongkatnya yang telanjang. Yang tak lain dari samurai, yang dingin dan tajam itu ke leher OPR itu. Ketiga tentara yang sedang berlari itu tertegun. OPR yang tengah disendera itu pucat dan menggigil. Menyerahlah dengan baik-baik, kalau tidak kami tembak, ujar seorang sersan sambil menodongkan pistolnya. Tapi lelaki bersamurai itu melindungkan diri di balik badan OPR yang disanderanya. Saya tak percaya pada ucapanmu, sersan. Ujarnya dingin. Kalian, para pemberontak, takkan mungkin menang, sekarang menyerahlah. Saya bukan pemberontak, sersan. Tak ada urusan saya dengan PRRI. Seperti tak ada urusan saya juga dengan kalian. Saya sama dengan lelaki buntung itu. Bukan PRRI, saya hanya tak suka melihat OPR ini bertindak buas. Kalian boleh saling tembak sesama tentara. Tetapi jangan membunuh rakyat yang tak tahu apa-apa. Sersan itu seperti menelan sesuatu yang pahit mendengar ucapan lelaki yang sama sekali tak dikenal itu. Lelaki itu menyeret OPR yang sedang disandera dengan samurai itu mundur. Kalian tetaplah tegak di sana. Kalau tidak leher orang ini akan saya potong, ancam lelaki itu. Sersan itu memang tak bisa berbuat apa-apa. Soalnya OPR yang disandera itu, bukan sembarang OPR. Dia sebenarnya, adalah mata-mata yang lihai. Dialah yang 2 hari lalu mencium ada serangan ke kota. Kalau kini mereka bertindak gegabah, maka jelas OPR itu akan mati. Sementara dia berpikir begitu, orang yang menyeret mata-mata andalan itu telah jauh. Mereka hanya bisa menatap dengan diam, kalau saja OPR itu, hanya OPR biasa maka mereka akan menembak biar kedua-duanya mati. Tapi dalam kasus yang satu ini tidak mungkin. Kalau OPR itu mati, maka mereka akan kehilangan mata-mata alias tukang tunjuk yang lihai. Yang mampu menyamar dan menyusup ke desa-desa. Untuk mencium gerak-gerik PRRI. Kita kejar, ujar seorang kopral. Tidak, bisik si sersan. Tapi, Nuat akan dibunuh. Tidak, nampaknya orang itu tidak sembarangan membunuh. Benar, lelaki itu yang tak lain dari si bungsu. Memang tak mau sembarangan main bunuh. Dia menyeret OPR itu ke dalam belukar di penurunan Tanruo. Sebuah tempat angker antara Bukit Tinggi dan Tigo Baleh. Jauh.
Di bawah sana, mengalir sebuah sungai yang berbatu dengan arus yang deras dan berbelukar lebat. Di tempat ini, puluhan orang mati sejak pergolakan ini. Sedangkan pada zaman Belanda dan Jepang dulu, tempat ini juga dikenal tempat penyembelihan manusia yang amat ditakuti. Ampun Pak, anpangkan saya jangan dibunuh. Saya punya anak dan istri, saya orang Bukit Tinggi ini, kita sekampung. OPR itu menghibah-hibah, ketika diseret si bungsu ke belukar dengan kasar. Dia jadi ngeri, ketika tahu kini dia berada di Tanruo. Tiba-tiba si bungsu menghentikan langkah. Melepaskan si OPR. OPR itu berlutut tiba-tiba. Menangis terisak-isak minta ampun. Diamlah. Nanti kupotong lehermu. Bentak si bungsu dengan suara dingin. OPR itu terdiam. Berdiri. OPR itu berdiri. Kau mengaku orang Bukit Tinggi, mengaku punya anak dan istri, meminta-minta ampun untuk tak dibunuh. Apakah kau tak pernah berpikir begitu pula orang yang kau bunuh? Tanya si bungsu geram. OPR itu terdiam. Si bungsu menatapnya dengan jijik. Kalau saja dia tahu, bahwa OPR ini tukang tunjuk yang tersohor, yang bernama Nuat Sutan Kalek, dia pasti akan membunuhnya. Nuat adalah tukang tunjuk yang tak kenal belas kasihan. Tapi si bungsu, seperti yang diucapkannya tadi, memang tak ikut campur dalam perang saudara ini. Dia hanya tak suka orang berbuat sewenang-menang. Kini pun setelah menatap dengan matanya yang tajam, yang membuat bulu kuduk Nuat merinding, anak muda itu lantas beranjak. Dia menyelusup di antara belukar lebat dan rimbun bambu yang memenuhi Tambuo. Buat sesaat Nuat Sutan Kalek, seperti bermimpi. Benarkah dia lepas begitu saja? Kalau begitu orang ini bukan PRRI. Sebab kalau PRRI, maka nyawanya pasti sudah melayang. Ketika dia yakin orang yang tak dikenal itu tak ada lagi, dia lalu bergerak. Dan begitu sampai di jalan, dia lari pontang-panting ke induk pasukannya di Simpang Aur Kuning. Tak seorang pun yang tahu dengan pasti. Baik PRRI atau pasukan APRI, yang kini menguasai kota-kota di Minangkabau, bahwa sebagian OPR yang mereka bina, sebenarnya orang-orang yang sudah lama dibina komunis. Minangkabau di masa pergolakan itu adalah basis partai-partai Islam. Sejak lama, orang Minangkabau yang menjadi anggota partai Islam sangat memusuhi orang-orang PKI. Tapi justru PKI sekarang dapat angin segar, dengan timbulnya pergolakan. Mereka lalu menyusup ke dalam tubuh OPR. Gerakan mereka begitu rahasianya, sangat terkoordinir seperti jaringan laba-laba. Tak terlihat secara langsung, namun kehadirannya terasa di mana-mana. Ada sebab jaringan PKI sangat rapi. Kenapa mereka begitu berhasil menyusup ke instansi pemerintah dan militer? Organisasi mereka ditata dengan konsep yang sangat modern. Kader-kader mereka dapat didikan khusus dari Uni Soviet atau RRT. Sesuatu yang di Soviet dan RRT tak pernah dikecap rakyatnya, namun di Indonesia mendapat pasaran. Sebab sebahagian pemimpin Indonesia berlomba mendapatkan harta dan kedudukan bagi pribadinya. Partai Islam sendiri saat itu tercecer, selain karena tak pernah menjanjikan kebahagiaan duniawi seperti komunis, juga karena kader-kadernya hanya mendapat pendidikan lokal. Selain itu, dan ini masuk penting, pimpinan-pimpinan partai Islam yang jumlahnya banyak itu, saling bercakaran untuk mendapatkan kedudukan. Kemana si bungsu setelah peristiwa di Simpang Aur Kuning itu? Tak seorang pun yang tahu. Yang jelas, sesaat setelah Nuat si OPR itu melaporkan peristiwa itu ke komandan pasukannya, APRI lalu memburunya. Namun jejaknya lenyap dalam belukar Tambuo itu. Kau tahu siapa dia? Tanya sersan yang memimpin pencarian itu. Nuat yang baru dibebaskan si bungsu menggeleng. Bukan orang Tigobaleh, misalnya. Tidak, saya kenal setiap batang hidung orang Tigobaleh. Tak satu pun yang mahir mempergunakan samurai. Saya tak pernah melihat orang itu sebelum ini di Bukit Tinggi. Saya benar-benar tak mengenalnya, Pak. Kau bisa usahakan mencari informasi tentangnya. Saya akan usahakan. Tapi orang ini nampaknya amat berbahaya.
Ya, itu sudah dia buktikan tadi ketika menghantam dan membunuh Sultan Kudun. Pasukan itu lalu meninggalkan Tambuo. Padahal si bungsu tak pergi jauh, hanya 200 depa dari mereka, di tebing yang terlindung oleh hutan bambu, dia tengah duduk dan menatap pada mereka dengan diam. Sejak tadi dia memperhatikan gerakan pasukan APRI yang mencarinya itu. Pasukan itu memang hanya tegak di jalan, menatap keliling, tidak menyeruak sentak belukar. Malam itu, saat tentara PRRI menyerang kota Bukit Tinggi, si bungsu bermalam di rumah kawannya yang terletak di Tigobaleh. Mereka mendengar suara tembakan. Bahkan sampai pagi. Sebenarnya pagi itu dia sudah akan menuju ke kota, tapi temannya melarang. Berbahaya ke kota dalam situasi begitu. Esoknya setelah hari agak tinggi, dia berkeras juga untuk pergi dan dilepas dengan was-was. Akhirnya hanya sekitar setengah jam keluar dari rumah temannya di Tigobaleh, dia terjerat dalam peristiwa berdarah di Simpang Aur Kuning itu. Anggota OPR yang mencegatnya, demikian pula yang bernama Nuat, yaitu mata-mata lihai yang dia ancam dengan samurai itu, rata-rata merupakan orang baru di Bukit Tinggi. Baru sekitar 10 tahun. Makanya mereka tak pernah mengenal bahwa dahulu di kota itu ada seorang anak muda yang kemahirannya bersamurai amat luar biasa. Si bungsu mengunyah beberapa macam dedaunan yang dia pungut dari belukar di Tambuo itu. Lalu menempelkannya ke luka di keningnya. Dalam waktu singkat, darah itu berhenti mengalir. Pening kepalanya. Lenyap. Bagi anak muda ini, soal obat-obatan bukan hal yang aneh. Dia belajar meramu obat-obatan dari daun, getah, kulit kayu dan rumput saat mengasingkan diri di Gunung Sago dahulu. Pasukan APRI yang memburunya. Sudah dari tadi lenyap. Beberapa saat dia masih duduk di belukar itu. Baru kemudian bangkit perlahan. Menuruni tebing yang air mengalir di bawah. Dia buka baju gunting cinanya yang berlumuran darah, begitu juga dengan celana pantolan hitamnya. Dia cuci di sungai yang dingin dan alangkah sejuknya itu. Kemudian dia jemur di batu. Sinar matahari yang terik akan mengeringkannya. Hanya dengan menggunakan celana pendek dia membaringkan dirinya di rerimbunan hutan bambu. Kemudian menjelang sore, anak muda ini kembali ke dalam kota, alangkah nekatnya. Dalam situasi begitu orang lain pasti sudah menyingkir jauh-jauh. Tapi bagi si bungsu tak ada alasan untuk menyingkir. Dia benar-benar buta politik. Menurut anggapannya, peristiwa di Tanibuo itu bisa selesai dengan sendirinya. Tak diketahuinya, peristiwa tersebut menjalar dengan cepat di tubuh pasukan APRI yang berada di kota. Banyak mata OPR dan tentara yang menyaksikan betapa dia membantai OPR yang bernama Kudun itu dengan samurainya. Cerita itu menjalar seperti api dalam sekam. Mata-mata pun disebar untuk mengetahui serta mencari di mana lelaki itu berada. Dalam saat yang demikianlah dia memasuki kota. Menjelang sore kota memang sudah agak rantai. Artinya meski dalam keadaan takut-takut, namun penduduk sudah berani keluar rumah. Ada yang belanja ke pasar. Toko 2-3 sudah ada yang buka sejak siang tadi. APRI yang menjaga di setiap sudut kota mengawasi setiap orang yang lalu lalang dengan teliti. Namun tak ada tindakan kekerasan yang dilakukan. Bagi penduduk kota sebenarnya kehadiran APRI membuat mereka merasa aman. Mereka bisa keluar rumah, ke pasar, kanak-kanak sekolah atau melakukan kegiatan sehari-hari dengan tentram. Ketakutan justru muncul ketika terjadi pertempuran, sebagaimana yang baru saja terjadi tadi malam. Biasanya dalam keadaan seperti itu kedua pihak, PRRI maupun APRI tidak akan pandang bulu. Si bungsu menuju pasar atas. Dekat pendakian jam gadang tiba-tiba dia dicegat tentara berpakaian loreng. Si bungsu tertegun, namun dia berusaha untuk kelihatan tenang. Tentara itu berpangkat sersan mayor. "Maaf, ada korek api, Pak?" tanya tentara itu setelah dekat. Si bungsu menarik nafas, dia merogoh kantong, namun segera sadar bahwa dia tak pernah membawanya karena dia tak merokok. "Ah, maaf, saya tak membawanya," ujarnya. "Bapak akan ke pasar?" tanya tentara itu dengan ramah.
Iya, ada membawa kartu penduduk. Ada, si Bungu merogoh kantongnya berniat mengambil KTP yang memang telah dia siapkan, tapi sersan itu menggoyangkan tangannya. Tidak, tak perlu Bapak lihatkan. Yang penting Bapak hati-hati saja. Kalau ada tanda bahaya cepat sembunyi cari perlindungan. Akan ada serangan lagi. Saya rasa tidak, tapi siapa tahu bukan. Rasanya gegabah kalau PRRI masih akan menyerang kota lagi. Peperangan seharusnya tak dilakukan di kota. Karena yang paling kena getahnya adalah penduduk. Bapak lihat banyak yang mati tadi. Tak semua. Apakah semua yang mati adalah penduduk? Tidak. Banyak anggota PRRI. Tapi, saya rasa peluru tak bisa membedakan mana yang penduduk atau bukan. Malam tadi PRRI menyerang secara besar-besaran. Kabarnya penyerangan itu dipimpin langsung oleh Kolonel Dahlan Jambek. Pembicaraan mereka terputus ada suara peluit panjang. Tentara itu tak sempat pamitan, dia berlari ke arah suara peluit itu. Si Bungsu meneruskan langkahnya, tapi firasatnya mengatakan akan ada terjadi sesuatu pada dirinya. Cara sersan tadi memandangnya agak ganjil. Memang tak begitu mencurigakan. Tapi ada 2 kali dia mencuri pandang melihat luka di kepalanya. Apakah cerita tentang dirinya di Simpang Aur Kuning pagi tadi sudah disebarluaskan? Cepat-cepat dia menyelinap ke dalam pasar. Benar saja, dalam waktu singkat tiba-tiba pasar segera digeledah. Sersan tadi memang memperhatikan luka di keningnya. Tapi tak ada membawa tongkat. Sersan tadi memang pura-pura menanyakan korek api. Padahal dia ingin memastikan apakah orang ini yang sedang dicari, yang telah membunuh seorang OPR tadi. Pagi. Dia masih ragu, walau ada luka yang sudah dikasih perban di keningnya. Dia ingin memastikan apakah lelaki itu menyimpan samurai di balik bajunya. Namun dia tak lihat. Suara peluit memutus penyelidikannya. Dia datang kepada komandannya yang berdiri tak jauh dari jam gadang. Ketika dia menjelaskan ciri lelaki yang baru ditemui dia barusan tadi, maka Nuat Sutan Kalek, si OPR mata-mata yang kebetulan ada di sana, meyakinkan bahwa itulah orang yang mereka cari. Ada sekitar 30 tentara yang berlari menyusul si Bungsu. Untunglah firasat anak muda itu memberitahu akan bahaya yang bakal menimpanya. Dia lebih dulu menghindar. Dalam pasar yang bangunannya begitu rapat, dengan mudah dia menyelinap menghilangkan jejak. Dalam langkah cepat dia sampai di masjid pasar atas. Kemudian turun lewat samping menuju kampung Cina. Dari sana dia bergegas ke arah benteng dan turun di atas ngarai. Di atas ngarai dia masuk ke sebuah kedai kopi. Ada 2 atau 3 lelaki yang sedang mengopi di kedai tersebut. Dia duduk dan mengambil tempat di sudut. Teh manis, katanya. Tak ada yang mengacuhkannya. Di luar terdengar derap kaki tentara menuju panorama. 2 lelaki nampaknya selesai minum, lalu membayar dan pergi. Tinggal di kedai itu dia dan seorang lelaki lain. Lelaki itu juga selesai minumnya dan membayarnya. Ketika menunggu kembalian uangnya tanpa sengaja dia menoleh ke arah si Bungsu. Kebetulan si Bungsu juga tengah memperhatikan lelaki itu. Mata lelaki itu terbelalak dan mulutnya ternganga. Ya Tuhan, apakah saya tak salah lihat? Si Bungsu bukan? Tanya lelaki itu hampir tak percaya. Kini si Bungsu pula yang kaget setelah mengenal lelaki itu setelah dia bicara. Ya Tuhan, Pak Kari. Katanya sambil bangkit. Kedua lelaki itu berpelukan di dalam kedai kecil itu. Pemilik kedai hanya menatap dengan diam. Hei, Rabain, kau ingat orang ini? Si Bungsu yang menghajar Jepang dahulu. Kari Basa memperkenalkan si Bungsu pada pemilik kedai tersebut. Pemilik kedai yang bernama Rabain itu hanya melongo. Kemudian menyalami si Bungsu. Namamu sejak dahulu kudengar, anak muda. Sebentar. Ini juga, apakah benar dia yang membuat peristiwa di Tarok itu? Kari Basa menatap pada si Bungsu setelah pemilik kedai itu bertanya. Setelah menatap sejenak keluar, memastikan tak ada tentara atau orang lain, Kari Basa ikut bertanya. Kami mendapat kabar, pagi tadi di Aur Kuning ada OPR yang dibantai orang dengan samurai. Menurut sebagian orang,
OPR itu diciduk dari belakang. Tapi ada yang berkata, bahwa OPR itu akan menembak dan lelaki itu tiba-tiba menggerakkan tangan. Dan tiba saja dada OPR itu belah oleh samurai. Saya mendengar cerita itu, dan setahu saya hanya seorang yang mampu melakukan hal itu, yaitu engkau. Sebentar ini, dua lelaki yang keluar tadi, adalah orang-orang PRRI. Mereka juga mendengar cerita itu. Kini engkau muncul tiba-tiba. Jangan mungkiri bahwa memang engkaulah yang telah membantai OPR itu. Benar bukan? Si bungsu hanya menatap pada orang tua itu. Karibasa, ayah Salma. Alangkah lamanya mereka tak berjumpa. Benar cerita itu kan, bungsu? Iya, jawabnya perlahan. Hei, kita ke rumah. Tentara kini berkeliaran mencarimu. Tapi tak apa, itu hanya sebentar. Banyak tugas mereka yang lebih penting daripada hanya mencari engkau. 10-20 OPR mati, biasa. Mari, kita ke rumah. Rabain, kami pergi. Si bungsu mereguk minumannya. Kemudian akan membayar. Tetapi pemilik kedai itu menolak. Mereka berjalan kaki menuju arah panorama. Ada 2-3 truk penuh tentara melewati mereka menuju ke rumah sakit. Tapi karena Karibasa demikian tenang, si bungsu juga menjadi tenang. Dan tiba-tiba saja, mereka tegak di depan sebuah rumah. Kau masih ingat rumah ini? Karibasa bertanya perlahan sambil merogoh kantong. Mengeluarkan sebuah kunci dan menaiki tangga batu. Si bungsu masih tertegak beberapa saat. Betapa dia takkan ingat. Di rumah inilah dahulu dia dirawat oleh Salma selama beberapa puluh hari, setelah tubuhnya dicencang oleh kempetai dalam terowongan di bawah kota ini. Di rumah inilah dia berlatih kembali mempergunakan samurainya, setelah sekian lama tak menyentuh senjata itu. Akhirnya dia melangkah naik. Ini kamarmu, ingat. Si bungsu tersenyum. Saya beberapa kali menerima surat dari Salma, yang mengatakan bahwa kalian bertemu di Singapura. Dia menceritakan semua yang terjadi di sana. Si bungsu tak menjawab, tapi sambil mendengarkan dia memperhatikan kuku kaki dan kuku jari tangan Karibasa. Ternyata semuanya utuh. Tahu bahwa anak muda itu memperhatikan tangan dan kakinya, yang dahulu semasa sama-sama ditahan di lobang Jepang, kukunya dicabuti semua oleh Jepang, Karibasa berkata. Sudah tumbuh semuanya. Bapak berada dalam kota, apakah berpihak pada APRI? Ujar si bungsu. Lelaki tua itu tertegun, kemudian menoleh keluar. Panjang ceritanya, bungsu. Tapi saya akan sholat asyar dulu. Nanti kita cerita. Ya, saya juga akan sholat. Malam harinya, Karibasa bercerita. Dia tak ikut berperang. Memang teman-temannya membawanya serta. Saya memang tak setuju dengan kebijaksanaan pusat. Tapi memberontak menurut saya taktik yang salah. Sekurang-kurangnya saya tak sepaham. Maka saya tetap tinggal di kota. Bapak berpihak pada APRI. Terserah bagaimana penilaian oranglah. Tapi yang jelas saya tak ikut ke hutan. Bapak menjadi informan PRRI. Kembali Karibasa menggelengkan kepala. Kalau begitu Bapak informan APRI. Juga tidak bungsu. Teman-teman memang membawa saya untuk aktif lagi dalam APRI. Namun betapapun jua, Minangkabau ini adalah kampung saya. Barangkali sikap saya adalah sikap yang buruk. Tak bisa berpihak. Tapi saya memang berada dalam posisi yang serba sulit. Di satu pihak, saya memang tak suka akan kekacauan politik yang terjadi dalam kabinet sekarang. Saya juga tak suka pada cara Presiden Soekarno yang amat berpihak pada komunis. Tapi saya juga tak mau memberontak. Saya lebih-lebih tak suka lagi, kalau saya harus memanggul senapan dan memburu PRRI. Mereka adalah orang kampung saya semua, teman, anak dan kemenakan. Teman-teman dari PRRI dan juga dari APRI meminta saya untuk menjadi informan mereka. Tapi saya menolak. Nah, sejak tadi kau menanyai saya, bungsu. Seolah-olah engkau seorang intelijen. Apakah engkau salah seorang dari PRRI itu? Si bungsu tak segera menjawab.
Dia melemparkan pandangannya ke luar jendela. Di luar sana, beberapa anggota APRI kelihatan mondar-mandir di jalan raya. Saya baru datang, Pak. Saya bertanya pada Bapak, karena saya tak tahu tentang apa yang telah terjadi di kampung kita ini. Kenapa negeri yang dahulu Bapak dan teman-teman Bapak pertahankan dengan mengorbankan nyawa ini tiba-tiba diamuk perang saudara? Saya dengar Pak Dahlan Jambek kini berada di Tilatang Kamang. Apa sebenarnya yang telah terjadi, Pak Kari? Apa sebabnya kita memberontak? Apa sebabnya APRI yang juga orang Indonesia itu, malah di antaranya juga terdapat orang-orang Minang, hari ini justru datang kemari untuk saling berbunuhan dengan saudara-saudara sebangsanya. Tolong Bapak ceritakan, saya ingin mendengarkannya. Tadi pagi saya memang membunuh seorang OPR. Tapi sungguh mati, saya bukan PRRI. Saya juga tidak simpatisan mereka. Itu bukan pula berarti saya berada di pihak APRI, tidak. Saya hanya membunuh OPR itu karena dia tak memberi kesempatan hidup pada seorang lelaki cacat yang minta tolong pada saya. Dia mengatakan bahwa lelaki cacat itu PRRI. Kalaupun benar, tetapi lelaki itu luka. Kenapa dia tak ditolong? Saya benci pada OPR yang tak berperi kemanusiaan itu. Demi Tuhan, kalaupun yang melakukan aniaya itu adalah orang PRRI, maka saya juga akan membunuhnya. Itulah yang terjadi, Pak. Kini harap Bapak ceritakan, kenapa negeri kita ini sampai berkuah darah. Kari Basa termenung. Ucapan anak muda itu, menghujam jauh ke lubuk hatinya. Setelah lama termenung dan merekat kembali segala yang diketahuinya tentang mula pergolakan ini, Kari Basa lalu bercerita. Pada mulanya adalah rasa tak puas pihak Angkatan Darat Republik Indonesia atas kekalutan politik di tingkat pusat. Kekalutan politik itu menyebabkan jurang pemisah antara daerah dan pusat dalam hal mencari jalan keluarnya. Di Sumatera, 2-3 tahun sebelum PRRI dideklarasikan, diadakan reuni para pejuang perang kemerdekaan di Sumatera Tengah. Reuni itu bertujuan membina kesatuan dan kekompakan, terutama di kalangan pejuang kemerdekaan yang dipelopori oleh perwira-perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dari reuni itu, pada tanggal 20 Desember tahun 1956 lahirlah Dewan Banteng yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein. Tindakan reuni untuk kekompakan para pejuang kemerdekaan ini diikuti oleh daerah-daerah lain. Dalam hal ini para perwira Sumatera Tengah menjadi ikutan. 2 hari setelah Dewan Banteng terbentuk, tepatnya tanggal 22 Desember tahun 1956, di Medan dibentuk pula Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Lalu pada tanggal 18 Maret tahun 1957 di Manado dibentuk pula Dewan Manguni yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Vence Sumual. Sumatera Selatan segera pula bersiap-siap menuruti Sumatera Tengah untuk membentuk Dewan Garuda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Barlian. Tindakan yang dianggap pusat melanggar konstitusi dimulai dengan adanya cetusan tuntutan daerah kepada pusat. Tuntutan itu berupa desakan agar pusat membangun daerah. Lalu disusul dengan diambil alihnya kekuasaan dari Gubernur Sumatera Tengah Ruslan Mulyoharjo oleh Dewan Banteng dengan Ahmad Hussein sebagai ketua daerah, menggantikan jabatan gubernur. Tindakan ini diikuti oleh Dewan Gajah di Sumatera Selatan dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Bersambung ke episode 67.